Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada rasul kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Ini mereview kembali pembahasan sebelumnya. Ada beberapa istilah yang mirip ya, ada dawafi, kemudian ada bawa'ith, ada syahwat dan lain sebagainya. Jadi kalau di bahasa kita itu ada yang disebut dengan hasrat, ada yang disebut dengan dorongan, ada yang disebut dengan motif, yang semuanya itu berfungsi untuk menggerakkan manusia, baik itu menggerakkan menjadi perbuatan atau menjadi sebuah ucapan. Intinya adalah pada diri manusia ada hal-hal yang menjadi penggerak, dan itu memang sudah Allah letakkan pada diri manusia. Nah, pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas tentang al-inhiraf. Inhiraf itu penyimpangan. Jadi ada kondisi nanti manusia itu mengalami penyimpangan hasrat, penyimpangan motif, penyimpangan dorongan, atau bahasa kekiniannya ya disorientasi. Ini macam-macam, nanti ada disorientasi seksual, ada disorientasi masalah makan dan lain sebagainya itu ya. Baik, kalau kita lihat sebenarnya faktor-faktor yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu itu kan berhubungan erat dengan fitrah atau berhubungan erat dengan insting alaminya. Di antaranya sudah pernah kita bahas, ada insting untuk mempertahankan eksistensi, keberadaan. Dampaknya apa? Orang memiliki syahwat, dorongan, atau hasrat untuk makan, minum, memiliki, dan lain sebagainya itu kan. Sehingga karena ada dorongan-dorongan ini, orang akan berusaha bagaimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Nah, ini salah satu contoh. Nanti juga ada insting untuk mempertahankan jenis, sehingga mendorong seseorang untuk menyukai lawan jenis, ya, menikah, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini nanti juga akan mengalami penyimpangan. Penyimpangan dalam hal seksual, penyimpangan dalam pemenuhan makanan dan minuman, penyimpangan dalam memperoleh jabatan, kedudukan, penyimpangan dalam ingin memiliki sesuatu dan seterusnya. Nanti akan kita ambil salah satu contoh. Jadi pembahasan hari ini insya Allah tidak banyak ya. Nanti akan kita ambil salah satu contoh kaumnya Nabi Lut. Apa yang terjadi di sana? Sesama jenis. Iya. Penyimpangannya adalah penyimpangan ketertarikan dengan sesama jenis. Padahal kalau orang menyukai lawan jenis saja, jika cara pemenuhannya itu dengan cara yang salah, itu juga sudah disebut sebagai sebuah penyimpangan. Oleh karenanya, penyimpangan yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut ini bukan sembarang penyimpangan. Karena satu, dia menabrak aturan sah pernikahan. Selain itu, dia juga menyimpang dari hasrat aslinya. Gitu. Orang itu kan normalnya ya laki-laki suka
wanita suka laki-laki. Tapi kok bisa kaumnya Nabi Lut ini laki-laki berhasrat terhadap laki-laki. Nah, penyebabnya apa sih? Akan kita buka suratnya ini ya. Coba dibuka Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165. Sudah ketemu? Asy-Syu'ara ayat 165. Ketemu? Coba ada yang mau baca? Saya baca nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Maksudnya ini adalah homoseksual. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan apa-apa yang telah diciptakan untuk kalian oleh Rabb kalian dari pasangan-pasangan kalian. Maksudnya ya lawan jenis. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian itu adalah kaum yang adun? Melampaui batas. Nah, coba digaris bawahi dulu kalimat bal antum qaumun adun. Kaum yang melampaui batas. Batasnya lewat. Nah, ini di hold dulu ya ini ya. Coba disimpan dulu kalimat ini. Kemudian nanti kita akan ke ayat berikutnya, yakni di Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Di Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Luton il qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian?" Ini perbuatan nyimpangnya itu adalah penyimpangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Innakum lata'tunar rijala syahwatan. Sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki dengan syahwat. Jadi kan syahwat itu kan seharusnya apa? Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Ternyata kaumnya Nabi Lut ini laki-laki punya syahwat kepada laki-laki. Min dunin nisa, bukan kepada wanita. Nah, kalimat yang mirip kalau tadi apa? Bal antum qaumun adun, di sini apa? Bal antum qaumum musrifun. Apa artinya? Kan kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan. Nah, dari dua ayat ini, dua keterangan ini, kita bisa ambil sebuah pelajaran penting, bahwasanya penyimpangan hasrat, dorongan, motif, apalagi yang semisal, ketertarikan, itu orientasi, itu disebabkan oleh dua hal. Bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah melampaui batas, kemudian yang kedua adalah berlebih-lebihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu melatih manusia untuk tidak melampaui batas dan tidak berlebih-lebihan melalui hal yang paling mendasar dulu. Ya. Apa itu? Makan dan minum. Iya. Ya. Kulu
washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nanti di ayat yang lain sering Allah sampaikan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas itu seperti ini. Kita sudah diberikan garis ini batasnya. Kemudian kita lewat, melangkah, itu melebihi batasan yang sudah ditentukan. Nah itu Allah nggak suka. Karena setiap hal yang Allah tidak suka, pasti itu akan berdampak negatif. Di antaranya ini, mengakibatkan penyimpangan atau disorientasi. Sekali lagi, sering kita sampaikan bahwasanya fitrah yang Allah berikan itu tidak akan hilang. Tetapi kadang-kadang dia tertimbun, kadang-kadang dia pada akhirnya dimodifikasi sehingga disorientasi. Jadi kalau tadi melampaui batas ya, kemudian berlebihan itu bisa dalam artian takaran, kemudian ukuran, bobot, porsi dan lain sebagainya. Yang seharusnya porsinya 5 itu misalkan. Kemudian kita mengambil 6, 7 dan seterusnya. Kalau penyimpangan, kalau melampaui batas dan berlebihan dalam suatu hal itu tidak dihentikan, maka nanti dampaknya kita akan melakukan penyimpangan bukan hanya pada hal itu, akan tetapi melebar pada hal-hal yang lain. Termasuk masalah membelanjakan harta itu kan? Bagaimana ayatnya? Iya, jangan terlalu apa itu? Oman. Ya. Tapi jangan pelit gitu ya. Iya. Belanja uang itu loh ya. Jangan terlalu kikir, pelit, jangan juga terlalu berlebih. Melampaui batas. Ya misalkan nanti lihat Shopee, lihat manjangin dulu aja. Dari situ manjangnya berlebihan. Ketika batasan dan juga takaran ukuran itu dilanggar, pada akhirnya nanti akan membiasakan kita untuk melewati batasan dan melanggar ukuran yang lain. Udah ketemu sambungannya di sini ya? Nah, di Al-Furqan itu kan juga disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika sabila. Jadi orang kalau membelanjakan hartanya itu ya tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kikir, tapi pertengahan. Orang makan pun demikian, jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Nah ini kisah kaum Nabi Lut. Kisah kaum Nabi Lut itu kan banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya awalnya itu begini. Di masa paceklik, orang dari luar negeri itu ya, dari negeri itu maksudnya, dari luar kota Sodom itu masih banyak yang datang. Supaya mereka nanti kapok datang, maka diusili gitu. Nah, awalnya begitu, jadi nggak serius. Laki-laki didatangi laki-laki. Sampai pada akhirnya berlebihan, melampaui batas. Akhirnya terjadilah ketertarikan antara laki-laki dengan laki-laki. Ada pula riwayat yang mengatakan sebenarnya bukan hanya itu. Salah satu penyebabnya adalah mereka itu memang nantang gitu. Hanya ingin membuat sensasi. Ya.
sudah bosen nih kalau perempuan cuma cari sensasi lain kan gitu. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan. Akhirnya keterusan gitu. Ada juga yang mengatakan mereka tuh sudah terlalu nikmat hidupnya. Semuanya terpenuhi, ya. Semua hasratnya terpenuhi, akhirnya nyari hal-hal yang baru. Tidak memuaskan diri dengan apa yang sudah tersedia. Kalau begini, makanan begini udah biasa gitu kan. Akhirnya kalau sama perempuan juga sudah biasa. Akhirnya mereka mencari sensasi baru. Sudah disebut mereka adalah kaum yang melampaui batas. Kaum yang berlebih-lebih. Saking rusaknya itu ceritanya. Wanita-wanita itu kan kalau lihat dia laki-laki sama laki-laki. Akhirnya banyak yang keluar dari negeri Sodom tersebut. Kemudian kalaupun ada yang menikah kemudian punya anak, ternyata anaknya laki-laki dan kok menarik, nanti bisa ini oleh ayahnya sendiri. Sampai sebegitu rusaknya. Mereka penyimpangan ini ya, disorientasi ini. Atau ketika seorang ayah punya anak laki-laki, itu nanti kalau laki-lakinya itu tampan, itu bisa memiliki daya jual. Jadi diperebutkan oleh masyarakat. Jadi seorang ayah menjual anaknya sendiri. Kasus seperti itu juga ada. Masya Allah, terbayang ya bagaimana rusaknya. Tetapi kalau mau jujur, sebenarnya fitrah alaminya itu masih ada. Jadi mereka akan memilih laki-laki yang wajahnya itu mirip perempuan. Itu kan sebenarnya apa? Mereka itu sebenarnya tertarik Perempuan sebenarnya. Iya sebenarnya gitu. Kalau mau jujur ya, sekarang juga kan demikian. Kalau ada laki-laki sesama laki-laki lagi, pasti yang salah satunya itu jadi perempuan agak lunak gitu kan, agak melambai. Itu artinya sebenarnya mereka juga menolak laki-laki yang benar-benar sama-sama laki-laki. Iya. Laki kecil juga usah. Fitrah tidak akan bisa dihilangkan. Mereka mencoba melawan fitrah. Kalau perempuan dengan perempuan pun demikian. Pasti ada salah satunya itu agak ke Laki-laki. gagah-gagahan kan gitu. Maco. Sehingga nanti kalau ada punya anak laki-laki, bahkan diajari bagaimana cara berbicara agak kewanita-wanitaan, ya, bersikap agak kewanita-wanitaan supaya punya nilai jual di masyarakatnya. Seperti itu kerusakan. Ya Allah. Sampai di luar itu bisa ada anak laki-laki ya, Mbak? Hah? Di luar itu bisa ada anak laki-laki ya. Pasang geng itu ya ngeri. Ngeri ya. Nah, karena itu sudah kejadian, Islam itu kemudian membuat syariat ya. Syariatnya itu untuk meminimalisir peluang-peluang seperti itu. Nanti misalkan anak kalau sudah 10 tahun, ranjangnya atau tempat tidurnya dipisah. Itu kan syariat itu sebenarnya meminimalisir, mempersempit peluang untuk terjadinya penyimpangan. Sampai urusan makanan, jangan berlebihan. Sampai urusan membelanjakan harta, jangan berlebihan. Sampai nanti juga ada pembahasan tentang wahra. Wahra itu kan menghindari yang syubhat. Karena syubhat itu dikhawatirkan keluar dari batasnya itu. Dan Allah berkali-kali mengingatkan innallaha la yuhibbul mu'tadin, atau diawali dengan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan dilewati. Jadi tidak sederhana kalau Allah sudah membuat batas kemudian kita melangkah melewati batasan tersebut. Kalau Allah sudah membuat takaran kemudian kita melebihi takaran tersebut,
itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang sederhana, karena dampaknya nanti akan merusak dan menyelewengkan fitrah alami kita, menyelewengkan hasrat alami kita. Selain dua hal tadi ya, menghindari untuk melampaui batas, menghindari untuk berlebih-lebihan, ada lagi nanti. Yang pertama adalah tidak membiarkan diri nganggur. Iya sih, iseng gitu. Iya, tidak membiarkan diri dari nganggur untuk melakukan kewajiban. Karena orang santai-santai saja, nggak mau bergerak, itu juga sebenarnya sudah mulai ada indikasi nyeleweng. Orang kok hidup kok ya mager terus, itu sudah ada indikasi nyeleweng. Makanya kan di ayat itu juga faida farota fansob. Kalau sudah mulai luang lagi maka fansob. Terus jangan sampai ada kosongnya. Sebagaimana alam semesta ini juga tidak pembahasan alam semesta itu kan tidak menerima kekosongan gitu ya. Dari pembahasan fisika itu ada mengatakan seperti itu. Sebagaimana alam tidak menerima kekosongan seperti yang dikatakan dalam fisika, demikian pula sifat manusia tidak menerima kekosongan yang melemahkannya dan mengarahkannya pada kelemahan dan disintegrasi atau disorientasi juga. Oke, kalau pikiran itu juga termasuk, tidak boleh kosong. Pikiran itu harus selalu dipenuhi dengan apa? Zikrullah. Jadi jangan biarkan kosong Nah, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia pernah menasihati salah seorang gubernurnya dengan berkata seperti ini. Sesungguhnya Allah menciptakan tangan untuk bekerja. Maka sibukkanlah ia dengan ketaatan sebelum ia menyibukkanmu dalam kemaksiatan. Jadi syukuri ya kalau kita itu sibuk melakukan kewajiban, melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Kalau kita nggak sibuk, itu pasti mulai muncul apa? Kayak kaum Nabi Lut tadi itu awalnya kan, saking enaknya, akhirnya, cari sensasi baru. Jadi kalau kita senantiasa menjalankan kewajiban, insya Allah peluang untuk menyimpang itu jauh lebih minim, jauh lebih sedikit. Tapi kalau kita fokusnya itu adalah kepada hak-hak apa yang kita inginkan, hasrat yang ingin dipenuhi, bukan kewajiban, yang terjadi adalah penyelewengan, disorientasi tadi ya. Nah, kalau Islam itu punya konsep moderasi, pertengahan. Nah, jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kewajiban lakukan terus, tetapi masing-masing juga memiliki hak. Ini kan ada kisahnya, siapa itu yang dipersaudarakan dengan Salman? Siapa yang dipersaudarakan dengan Salman itu? Yang waktu itu nganter Salman. Iya. Yang masih istrinya ya. Iya, awalnya kan ngantarkan Salman untuk melamar seorang penduduk Madinah kan gitu ya, orang Ansor. Karena dilihat Salman itu ini turunan dari mana nggak jelas. Akhirnya kan nggak diterima. Tapi kalau sama yang nganter mau gitu. Akhirnya uang
yang dipersiapkan oleh Salman itu diberikan kepada saudaranya ini. Iya, siapa namanya? Abu Darda ya. Ya. Diberikan kepada Abu Darda untuk melangsungkan pernikahan. Nah, suatu ketika karena Abu Darda ini hobinya ibadah ya, sampai istrinya itu tidak terawat gitu kan. Ya, sebelum ada syariat hijab ini. Jadi Salman datang mencari Abu Darda. Oh, lihat istrinya aut-autan gitu. Iya, nggak terawat. Kata Salman, kamu kok begini, nggak ngerawat diri dan seterusnya. Ya buat apa orang Abu Darda itu kalau siang puasa, malam itu ibadah terus gitu. Ngapain dan segala macam. Nggak pernah disentuh juga. Nah, akhirnya Salman mendatangi Abu. Ceritanya panjang itu kan. Pelan-pelan nasihatinya. Tapi nggak terima Abu Darda kan. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Ini Salman begini. Kata Rasulullah, benar kata Salman. Yang benar itu Salman. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu. Dirimu juga mempunyai hak atasmu. Dan istrimu memiliki hak atasmu. Dan Tuhanmu pun memiliki hak atasmu. Maka berikanlah hak untuk setiap pemiliknya. Nah, ini adalah konsep moderasi, keseimbangan dalam Islam antara hak dan kewajiban. Hak kita sendiri, hak orang lain. Nah, ini tidak banyak, insya Allah hanya sampai di sini ya. Ini untuk mengantisipasi penyimpangan atau disorientasi ya. Kita mulai dari hal-hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Apa tadi? Makan, minum, terus? Iya. Membelanjakan harta termasuk di situ. Baik, untuk materi ini saja. Nanti silakan setelah kita tutup nanti kita diskusi dan tanya jawab ya. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.